Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, dan seluruh peserta, baik yang hadir secara online maupun offline, yang tidak bisa saya sapa satu demi satu. Kalau disapa tadi sudah Pak Ketua BPM sudah menyapa satu demi satu, ternyata memerlukan waktu lebih dari 5 menit, karena waktu saya terbatas. Jadi hari ini acaranya adalah sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi. Saya akan membawakan sosialisasi visi saja. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak WR1. Ya, hari ini kemarin saya bertemu dengan seorang akademisi dari Universitas Kristen Krida Wacana, Profesor Kristiantius. Beliau adalah di samping sebagai akademisi Universitas Kristen Krida Wacana di Salatiga, beliau juga adalah salah satu anggota Dewan Eksekutif Lamemba. Ya, Lamemba berbincang-bincang tentang Go Global. Jadi beliau sepakat mengatakan bahwa kalau kita ingin go global, basic need kita itu adalah kemampuan berbahasa Inggris, Pak. Jadi ini selalu sampai di Salatiga itu Bapak Ibu sekalian, dia membuat yang namanya program One Day English. One Day English, sudah lama dia kerjakan itu. Ya. Dan yang kedua, setiap khususnya untuk para pembicara, untuk bisa belajar berbahasa Inggris, paling tidak PPT-nya berbahasa Inggris, Pak. Jadi belajar bahasa Inggris melalui pembuatan PPT dari materi yang akan kita bawakan. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya masih dalam proses belajar, jadi saya bawakan tentang sosialisasi visi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi judulnya adalah Socialization of Vision and Mission of Warmadewa University. Pertanyaannya adalah, kenapa kok sosialisasi? Itu pertanyaannya. Ya karena visi ini kan sesuatu angan-angan yang harus kita capai. Ya. Jadi agar semua komponen, baik stakeholder internal maupun eksternal, mempunyai motivasi yang sama dalam membangun Universitas Warmadewa pada khususnya. Ya. Jadi maka pemahaman akan visi misi PMTS ini perlu sekali. Bukan hanya pemahaman. Saya minta supaya setelah paham itu benar-benar diinternalisasi. Kalau bisa menjadi way of life. Bahwa saya ini harus memberikan kontribusi di dalam merealisasikan visi, misi, tujuan, dan strategi dimaksud. Oleh sebab itu tidak cukup hanya media seperti ini. Sesungguhnya PMTS Universitas Warmadewa telah kita sosialisasikan melalui berbagai media. Website sudah terpampang. Ya. Di media-media yang lain juga kita manfaatkan dalam rapat-rapat dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita harus ikut, paling tidak membaca sehingga kita paham. Jadi visi Universitas Warmadewa itu, next slide please. Nah, ini yang saya tulis adalah keywordnya saja. Must be simple. Jadi vision itu yang bagus katanya harus simple dia. Easy to understand. Mudah dimengerti, maka harus disimpelkan. Kalimatnya panjang gini, 100 paragraf. Wah, bukan visi yang bagus itu. Jadi visi Warmadewa adalah quality, berkualitas, ecotourism minded, berwawasan ekowisata, dan mampu bersaing secara global pada tahun 2030. Very simple. Quality, ecotourism minded, and globally competitive on 2034. Nah, persoalannya sekarang
Yang simpel ini harus dimengerti gitu loh. What quality mean? Apa sih yang dimaksud dengan quality ini? Coba slide yang berikutnya. Quality. Yang dimaksud quality di sini adalah kualitas dari seluruh komponen. Komponen khususnya apa namanya? Education yang ada di universitas. Karena core bisnis kita adalah education. Jadi mulai dari komponen input, proses, output dan outcome harus berkualitas. Nah, mari kita lihat apa saja inputnya. Slide selanjutnya. New student. Nah, itu yang pertama ini. Calon mahasiswa baru ini harus berkualitas. Bagaimana caranya supaya berkualitas? Bapak Ibu sekalian, harus gencar mensosialisasikan, Pak. Supaya orang-orang yang mendaftar di Universitas Warmadewa makin tahun makin banyak. Jadi sehingga lebih kompetitif dia, ya, lebih kompetitif. Yang disebut secara kuantiti bagus apabila rasio mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima paling tidak 3:1. Kalau 3.000 yang mendaftar, paling tidak 1.000 yang kita terima. Ya, ini masih perlu kita perjuangkan. Khususnya untuk di swasta masih perlu diperjuangkan. Karena masih belum kita mampu sampai ke sana, kecuali untuk beberapa program studi ya, seperti kedokteran misalnya. Sudah bisa mencapai 3:1. Ya. Nah kemudian new student lagi, kita tetapkan passing grade. Seorang yang kita terima adalah mereka-mereka yang mampu melewati passing grade. Jadi makin tahun mestinya kita berani memasang passing grade makin meningkat. Sehingga kualitas makin terjamin Bapak Ibu sekalian. Itu antara lain. Oleh sebab itu saya pikir sekarang ini usaha kita adalah bagaimana kita mensosialisasikan Universitas Warmadewa ini agar mahasiswa itu banyak mendaftar ke sini. Banyak yang mendaftar ke sini. Nah kemudian yang kedua yang juga termasuk komponen input adalah kurikulum. Nah, jadi kurikulum ini merupakan backbone daripada suatu proses pendidikan dimanapun. Apalagi di pendidikan tinggi. Jadi kurikulum ini haruslah adaptif terhadap perubahan. Baik perubahan faktor internal maupun eksternal. Untuk dia bisa adaptif, maka setiap tahun paling tidak harus dilakukan review. Ya, untuk bisa dia adaptif terhadap perubahan. Dan setiap 4 tahun sekali paling tidak untuk S1 dilakukan evaluasi. Ya, dilakukan evaluasi. Inilah cara-cara kita. Nah kemudian di samping itu seperti kita ketahui komponen kurikulum kan di samping ada learning outcome, ada tujuan pendidikan yang namanya sekarang itu adalah apa namanya CPL, CPMK dan lain sebagainya itu harus benar-benar dilihat dengan sebaik mungkin. Setiap saat bila perlu direvisi. Apalagi perubahan sekarang kan luar biasa. Di zaman revolusi industri 4.0 itu perubahan itu sangat cepat. Sangat cepat. Jadi kalau kurikulum kita tidak berubah dengan cepat pula, dia akan menjadi kurikulum yang tidak adaptif dengan perkembangan faktor internal maupun eksternal. Jadi ini tidak gampang ini. Apalagi sekarang dengan MBKM, Pak. MBKM itu haruslah masuk ke dalam kurikulum karena wajib sifatnya. Bagi institusi pendidikan tinggi, kegiatan MBKM itu harus
masuk sebagai bagian daripada kurikulum. Ya. Kemudian proses belajar mengajar. Apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini. Jadi seluruh dosen harus mempunyai kapasitas yang memadai dalam menyelenggarakan pembelajaran, baik pembelajaran offline maupun online. Jangan kira Bapak Ibu sekalian sudah pintar mengajar, walaupun dia offline. Karena perkembangan ilmu dan teknologi pembelajaran itu juga cepat sekali. Bapak Ibu sekalian juga harus, karena Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga pendidik sebetulnya bukan dilahirkan sebagai tenaga pendidik. Kita ini dilahirkan sebagai scientist, Pak. Bukan educator. Seorang scientist kalau ingin menjadi educator yang bagus, dia harus belajar. Maka itu kita selenggarakan ya kursus-kursus atau latihan-latihan di bidang pendidikan, baik kurikulum development, teaching and learning process, assessment dan lain sebagainya. Ini biasanya para dosen sering sekali enggan mengikuti ini. Baru diajak berdiskusi 1 jam saja udah panasnya panas keluar lagi gitu. Jadi ini yang harus benar-benar kita pahami bahwa kurikulum sebagai backbone semua perguruan tinggi itu harus benar-benar dikuasai oleh seluruh, bukan hanya staf pengajar tetapi juga staf non-akademik. Human resources di dalam satu pendidikan, banyak orang yang mengatakan bahwa human resources ini paling penting. Dalam hal ini adalah dosen, Bapak Ibu sekalian. Dosen ini menjadi komponen paling penting di dalam pendidikan. Oleh sebab itu, yayasan dalam hal ini sangat menyadari hal ini, ya, sehingga memberikan subsidi, ya, beasiswa untuk 10 pendidikan S3. Jangan-jangan di tempat lain tidak ada ini. Nah, ini sudah berlangsung hampir 6 tahun barangkali ya, Pak Ketua ya. Sudah hampir, jangan-jangan lebih dari 6 tahun ya. Sehingga sekarang ini proporsi dosen yang S3 sudah melebihi 60%. Ya, tinggal guru besarnya ini dan lektor kepalanya yang perlu kita genyot. Ini teman-teman yang sudah mempunyai kualifikasi menjadi lektor kepala, janganlah tidur Pak. Ayo berangkat terus maju. Yang mempunyai kualifikasi jadi guru besar. Ya, oke. Bagus. Pak Ketua Yayasan sudah dari dulu saya kritik. Ini Pak Ketua Yayasan pindah dari guru besar. Nah, 2023 oke, good. Jadi saya selalu minta syukur pada tahun baru ini kita dikasih hadiah 1 guru besar baru. Ya, pengganti guru besar yang hilang. Ini semua harus terangsang ini. Jangan lupa para calon guru besar itu jangan lupa diri. Sekarang ini pertanyaan kalau pada asesmen itu berapa di sana punya guru besar, di prodi ini punya guru besar berapa. Kalau enggak punya guru besar jangan berharap unggul Pak. Tidak mungkin lah. Maka itu sekarang tugasnya misalnya katakanlah magister manajemen, nggak punya guru besar Pak. Ayo, hunting Pak, hunting sekarang. Saya sudah sepakat dengan Pak Ketua saya, hunting Pak, dimanapun cari guru besar yang mau ke sini. Salah satu kalau kita tidak bisa memproduksi guru besar dalam waktu yang singkat, ayo kita cari guru besar, bawa ke sini dia. Jadi itulah pentingnya human resources Pak. Bukan hanya teaching staff, juga staff, supporting staff juga penting. Maka itu kita selalu kasih kalau ada pegawai kita yang mau melanjutkan pendidikan, tidak pernah saya tidak kasih. Asal memang sesuai dengan ya, pekerjaan yang mereka tekuni selama ini. Jadi itu syaratnya. Dan tentu belajar di luar jam kerja gitu. Infrastruktur dan fasilitas yang lain, sarana prasarana. Kalau ini sarpras namanya.
sarana dan prasarana. Oh, Bapak Ibu lihat, saya pikir kita terus membangun ini Pak, kita terus membangun sarana prasarana, kita terus bangun. Ya. Laboratorium biologi molekuler yang kita miliki sudah sebetulnya mempunyai taraf internasional Pak. Jadi semua saya yakin seyakin-yakinnya bahwa prodi tanpa memiliki laboratorium adalah salah Pak. Prodi apapun perlu laboratorium. Karena yang kita didik adalah mahasiswa untuk menjadi orang yang kompeten nanti. Tidak cukup hanya kuliah saja, ruang kuliah mentereng, nggak punya lab. Terus skillnya bagaimana kita improve? Improving skill through laboratory. Without laboratory, it is nonsense to improve skill. Just knowledge saja, itu tidak cukup Pak. Karena komponen kompetensi adalah knowledgeable, having a good skill, and having a good attitude. Jadi itu Pak. Jadi infrastruktur dan fasilitas. Kalau kesan beberapa asesor sih, dengan melihat sepintas nyeledet fasilitas dan infrastruktur yang kita miliki ini sebetulnya sudah punya kualifikasi unggul Pak. Jadi tinggal Bapak Ibu sekalian melengkapi yang kurang-kurang saja. Ya. Supporting document for governance. Jadi kita ini kan sudah menerapkan apa yang kita sebut sebagai tata kelola yang baik. Good university governance. Itu haruslah didukung oleh dokumen-dokumen agar proses good university governance itu bisa jalan dengan baik. Misalnya statuta harus ada. Kemudian rencana induk pengembangan kita punya. Rencana strategis harus. Dan dokumen-dokumen lain, SOP dan lain sebagainya. Itu sudah kita kembangkan sejak tahun 2014. Terutama melalui Badan Penjaminan Mutu, standar mutu, manual mutu, apalagi Pak, instrumen mutu dan lain dan kebijakan mutu itu semua harus punya. Itu faktor input. Mungkin banyak lagi faktor input yang lain yang masih kita debatable, bisa kita diskusikan lebih jauh. Tapi dalam waktu yang sesingkat ini mungkin tidak. Ini saja saya kasih contoh. Ini contoh. Kemudian proses. Nah, apa yang dimaksud proses yang berkualitas? The quality of the process. Ya. Jadi proses in relation to education. Ya. Pendidikan yang baik yang seperti apa? Nah. Jadi kalau seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kan kita pembelajaran kita masih totally online, Pak. Jadi pada masa-masa seperti sekarang yang disebut education, quality of education itu mestinya semua dosen benar-benar memahami and able to implement the technology of learning, teaching and learning technology based digital. Jadi pembelajaran online yang sesungguhnya juga teknologinya berkembang pesat, Pak. Jadi sudah 2 tahun sudah kita laksanakan pembelajaran online, masih nganggo Google Scholar gitu misalnya. Padahal kita mempunyai learning management system sendiri, Pak. Tidak semua universitas mempunyai elemen sendiri, Pak. Ya, model sistem kita itu sesungguhnya sudah canggih, Pak. Tinggal mampu nggak dosen, mau nggak dosen mempelajari, dan mau nggak dosen mengimplementasikan semua strategi yang ada di dalam learning management system kita. Jadi itulah yang kita terus push dosen-dosen itu agar benar-benar mau sampai-sampai kita membuat yang namanya learning corner, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, para dosen ataupun mahasiswa sekaligus mahasiswa yang kurang memahami tentang learning management system kita, ya silakan datang ke learning corner, asking the person in that place, any question relating to learning management system. Jadi mereka siap. Ya, kemudian itu beberapa tentang education implementation, research implementation. Jadi riset ini kita mempunyai yang namanya
strategic planning of riset apa namanya, rencana strategis riset. Jadi riset kita harus benar-benar diarahkan sesuai dengan rencana strategis riset itu. Karena riset itu harus didukung berkualitas. Jadi riset yang berkualitas tentunya riset yang mempunyai hilirisasi yang bagus. Jadi ada itu khusus. Begitu juga tentang community services implementation. Jadi PKM itu juga harus berkualitas. Yang berkualitas itu seperti apa? Misalnya katakanlah seperti riset misalnya paten, menghasilkan paten. Ya, kemudian riset itu semua hasil riset harus di jurnal internasional bereputasi dengan sitasi yang banyak. Pengabdian masyarakat harus bisa menghasilkan TTG. Apa TTG? Ya, teknologi tepat guna. Tidak cukup hanya TTG, tetapi TTG itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu baru namanya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Jadi kemudian ini didukung oleh implementation of quality assurance. Jadi kali-kali saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa quality assurance itu adalah jenderal lapangan kita. Karena kita tidak ingin semua program kerja yang kita canangkan tidak kita laksanakan sesuai dengan azas-azas quality assurance PPEPP. Mudah dikatakan tetapi susah dilaksanakan. Itulah yang kita perlu usahakan secara terus-menerus. Continuing, incrementally, quality improvement. Jadi kita ingin terus maju meskipun perlahan-lahan namanya pasti. Jangan mandek di jalan. Continuing quality improvement. Kalau kita sudah berjalan seperti itu, pelan-pelan namun pasti, visi pada tahun 2034, saya yakin bisa kita capai. Saya yakin sekali. Ya. Kemudian apalagi kita bisa benar-benar secara konsekuen mengimplementasikan apa yang kita sebut sebagai good university governance. Asas-asas transparansi, responsibility, accountability, fairness, dan lain sebagainya mampu kita laksanakan sebaik-baiknya. Nanti Pak Wirsado akan menjelaskan what does good university governance means gitu loh. Kemudian tentu sebagai tanda-tanda bahwa suatu proses berjalan dengan berkualitas, excellent academic non-academic services. Jadi semua pelayanan berjalan secara excellent. Mahasiswa kalau mendaftar sekarang semuanya lewat online dan cepat sekali. Keluhan-keluhan mahasiswa hendaknya bisa ditampung dengan baik oleh seluruh staf pegawai yang menangani sesuai dengan bidangnya. Mahasiswa jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Kalau ada pelayanan yang tidak bagus, tolong dilaporkan. Karena kalian itu adalah social control bagi peningkatan kualitas pelayanan. Ya. Proses sudah, selanjutnya output. Nah, education downstream. Nah, ini apa hilirisasi education yang menandakan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik. 1, grade point average. Prestasi ya, prestasi kumulatif. Bahasa Indonesianya? Indeks prestasi kumulatif. Baru bahasa Inggris, indeks prestasi kumulatif. Ya, saya kira ini usaha kita terus dilaksanakan ini. Makin hari makin bagus tuh. Ya, makin bagus. Sekarang ini berapa Pak rata-ratanya? Ya, S1 3,45 itu sudah very excellent itu, excellent. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah study period, masa studi. Ada beberapa yang perlu saya peringatkan, arsitektur dan pertanian. Ini masa studinya masih you have problem.
in study period. Tolong Bapak, apa yang Bapak Dekan harus laksanakan agar masa studi mahasiswa itu bisa sesuai dengan standar paling tidak. Tesis, ya tesis, penyelesaian tesis akhir mahasiswa. Berapa persen yang kurang dari 6 bulan sekarang udah cukup bagus ya Pak ya. Ya. Kemudian ya drop out. We have to minimize the level of dropouts. Gak boleh dropoutnya banyak itu. Kirain hebat apa? Kalau dropout kita banyak itu sudah menjadi satu perguruan tinggi yang menjadi apa namanya itu akan menjadi perhatian dari dikti. Karena dropout gak boleh banyak itu kan. Itu antara lain education downstream ya. Kemudian riset downstream. Apa? Hilirisasi output riset downstream itu. Publication. Sekarang ini publication kita sudah 954 Pak. Luar biasa Pak. Karena ada reward ini. Sebelum ada reward, miskin sekali kita. Miskin sekali. Reward ini ternyata memberikan apa namanya, mempunyai korelasi positif dengan koefisien korelasi yang tinggi sekali kalau kita lihat tuh. Jangan-jangan hampir lewat daripada 0,8 gitu korelasinya. Kuat sekali korelasinya. Oleh karena itu reward makin tahun kita makin tingkatkan. Ya kemudian ISBN book, buku yang ber-ISBN ini rasanya ini gampang ini. Buku yang ber-ISBN itu gampang sekali Pak. Tidak susah itu Pak, tidak susah. Kemudian apalagi intellectual property right, HKI. Itu sudah banyak kita punya juga. Kemudian paten ini, patent ini bermasalah ini. Pak Ketua Lemlit, tolong ini menjadi perhatian nih Pak. Paten kita masih lemah ini. Ya, jadi paten kita lemah. Jadi khususnya untuk Lemlit dan teman-teman di internasional Paramadeo International Research Center gitu loh. Jadi tolong ini diperhatikan supaya presenter in scientific meeting saya kira sudah lumayan banyak. Ya. Kita juga selenggarakan di sini international scientific meeting, di mana banyak juga dosen-dosen kita yang menjadi pembicara. Ya. Sebetulnya sekarang kesempatan yang paling bagus kita melakukan international scientific meeting, Pak. Karena online, jadi dari sisi budgeting itu menjadi sangat efisien, sangat efisien. Apa kalau kita menyelenggarakan yang offline, international scientific meeting, waduh berat sekali Pak. Kemudian community services downstream, jadi hilirisasi pengabdian kepada masyarakat. Ada produk, publication juga, appropriate technology, itu TTG tadi. Kita belum punya TTG ya Pak ya? Banyak ya? Oh ya, sudah banyak katanya TTG kita. Tinggal sekarang apakah TTG itu dimanfaatkan oleh masyarakat? Sebab TTG saja itu adalah masih output itu Pak, masih output. Tetapi setelah dia dimanfaatkan oleh masyarakat, barulah outcome dia. Kemudian governance downstream, ya, hilirisasi daripada tata kelola yang bagus itu apa sih? Antara lain excellent services. Ya. Service harus sekarang tidak ada keluhan tentang service. Jadi mestinya mahasiswa yang banyak mengeluh, mudah-mudahan tidak ya. Tapi jangan khawatir kalau you mempunyai keluhan di bidang pelayanan. You tinggal lapor, ya, kita pasti akan tindak lanjuti ya. Dan yang paling penting adalah dengan governance downstream yang bagus, maka kondusif academic atmosphere. Jadi academic atmosphere kita menjadi kondusif. Orang-orang yang di perpustakaan ramai gitu. Reserve apa namanya untuk tempat duduk saja harus di reserve Pak. Nah, itu baru namanya academic atmosphere-nya hebat gitu loh. Kalau ada barangkali seminar atau pesertanya ramai gitu. Sekarang ini kan masih academic atmosphere kita masih perlu di apa namanya itu ditingkatkan apanya gitu loh ya. Jadi kok kita kalau membuat seminar itu pesertanya masih ya apalagi membayar. Di sini kebanyakan tidak bayar Pak.
Sing mayah kan sebuah singnya teke, aku pin mayah. Ini gejala-gejala akademik atmosfer kita belum kondusif ini Pak. Perlu kita tingkatkan kondusivity of academic atmosphere. Output, sekarang outcome. Nih, cepat-cepat nih. Sudah berapa menit saya Pak? Ya terus outcome di bidang education, di bidang pendidikan apa sih outcome-nya? Waiting period. Jadi graduate yang masa tunggu mendapat pekerjaannya makin hari makin pendek. Itu adalah outcome untuk education yang bagus. Waiting periods, suitability for field of work. Jadi kecocokan antara disiplin ilmu seorang alumni dengan tempatnya bekerja. Jadi itu penting juga itu ya. Kemudian performance. Apakah seorang alumni kita bekerja di suatu tempat pernah nggak mendapat penghargaan dari pimpinannya begitu ya? Pernahkah dia mendapatkan rekognisi dari pimpinannya? Makin banyak mendapatkan rekognisi itu makin good the quality of the outcomes gitu. Kemudian workplace qualification. Ini juga penting. Di mana dia bekerja, apakah level lokal, nasional maupun internasional. Tuh. Kalau banyak alumni kita bekerja di level internasional, itu berarti makin bagus quality of the outcomes. Kemudian research outcome of the research, citation. Ini lumayan sekarang sudah. Berapaan Pak citasinya? Jadi 449 judul. Ya, sudah melebihi dari jumlah dosen, sudah disitasi orang. Artinya tulisan Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu muat di dalam jurnal itu sudah dimanfaatkan oleh orang lain untuk menunjang penelitian mereka gitu. Itu citasi ya. Makin banyak citasi makin bagus. Intellectual property right, paten tadi yang saya katakan. Ini masih miskin kita ini, miskin. Saya ini miskin ini. Prof Switra ini, ya kalau bisa tahun ini ada 1 atau 2 paten Pak. Maka itu saya pikir penelitian yang berkualitas salah satu tolak ukurnya adalah biaya penelitian Pak. Mana ada penelitian yang biayanya 10 juta bagus. Biaya penelitian yang 10 juta berbanding 100 juta tentu beda Pak. Jadi yang 100 juta mempunyai potensi lebih besar untuk mengeluarkan paten Pak. Jadi mungkin Pak Prof Switra bisa melakukan reorganisasi untuk biaya penelitian, tidak hanya dibagi rata 10 juta, tapi tidak ada hasilnya. Jadi tidak ada paten yang keluar, bisa barangkali dialokasikan 1-2 penelitian yang biayanya 150 juta gitu misalnya. Tapi dengan catatan harus ada paten nanti keluar. Barangkali hal itu bisa dilakukan Pak. Innovation dalam bidang penelitian tuh harus ada inovasi Pak, inovasi. Kemudian sama dengan community services, appropriate technology used by society. Jadi tidak cukup hanya ada TTG tapi tidak dipergunakan oleh orang untuk apa juga. TTG yang memang used by the community, has been used by the community. That is a good outcome of research. Rekognisi tridharma yang terakhir. Ya, rekognisi tridharma misalnya dosen-dosen kita banyak dimanfaatkan menjadi tenaga ahli salah satu misalnya. Ya. Pak Ketua di sini, ini laris manisnya. Jokowi nak nganggo. Gajinya 100 juta. Saya apa dikasih 1? Banyak Prof Switra juga, sudah direkognisi. Di Kelunggung ya Pak ya. Tapi lapor loh, berapa gajinya lapor sama saya. Kalau udah nanti saya cabut haknya. Dan diberikan rekomendasi oleh Universitas Paramadina. Jadi saya sudah bilang pada teman-teman yang mendapat rekognisi sebagai tenaga ahli, laporkan berapa yang Anda dapatkan, saya tidak akan potong sepeser pun. Oh janji, Pak Ketua subuh yang lapor ya? Aman sih kita lanjut Pak Ketua. Jangan lanjut ya. Ya,
Itu barangkali kalau di bidang tadi seperti kalau di bidang penelitian ya, kalau memang penelitian itu misalnya banyak sekali, misalnya dosen-dosen ikut di dalam joint research atau memberikan sebagai pembicara di dalam forum riset. Ya, itu misalnya itu sebagai recognition of Tridharma. Cari di bahasa Inggris Tridharma sih nggak ada Pak. Pesu jelek-jelek tadi. Jadi sekarang yang apalagi? Selanjutnya. Ekoturism nih sekarang. Tadi baru politik Pak. Politik kan penjelasannya sekian. Sekarang ekoturism minded. Apa sih ini? Barang apa ini ekoturism minded? Jadi kenapa kita mempergunakan itu ekoturism minded? Saya tidak akan jelaskan di sini karena itu sudah panjang sekali sejarahnya. Di university expect its graduate to have competence in ecotourism. Jadi sesungguhnya apa yang kita inginkan dalam rangka mencapai visi ini, semua graduate kita haruslah kompeten dalam bidang ekotourism. Untuk bisa seperti itu apa yang harus kita lakukan? Itulah sebabnya saya sudah mengambil kebijakan bahwa bidang ekotourism harus masuk ke dalam kurikulum intrakurikuler. Bisa dalam bentuk mata ajar, bisa dalam bentuk materi ajar. Kalau dalam bentuk materi ajar, paling tidak di dalam bahan kajian itu nampak di sana mana yang menunjukkan Anda mengajar tentang ekoturism begitu. Kalau dengan mata kuliah jelas sudah mata kuliahnya punya kurikulum tersendiri. Ya, seperti pertanian misalnya dia memanfaatkan ekoturism sebagai mata kuliah. Ya, jadi sudah ada kurikulumnya. Gampang itu. Kemudian apa lagi yang kita kerjakan agar lulusan kita menjadi orang yang kompeten di bidang ekoturism? Jadi sudah tadi ecotourism discipline is subject in intracurricular category. Nah, ini yang penting yang ketiga ini, collaborate with relevant agencies in realizing ecotourism based graduate. Nah, kerjasama dengan agen-agen pariwisata yang ada baik di level lokal, nasional maupun internasional. Ini yang sedang kita rintis. Nih, ini yang sedang kita rintisnya. Ecotourism minded. Ya, slide selanjutnya. Ini tukang slide. Halo, next slide. Oh, ini saya coba kasih sekedar informasi saja bahwa ada beberapa teori tentang ekoturism sebetulnya. Saya hanya sebutkan satu saja. 5 basic principles of ecotourism. Principle on conservation, ya, community participation, education, economic and tourist satisfaction. Jadi kalau ada pengelolaan wisata menerapkan 5 konsep ini, itu sesungguhnya adalah sudah kegiatan pariwisata, eko pariwisata. Ya. Sekarang ini ekoturism, pengembangan ekoturism itu adalah similar dengan desa wisata. Karena ini semuanya ada wisata alam yang masih genuine gitu Pak, belum terganggu. Karena mass tourism yang kita kenal selama ini itu banyak menimbulkan komplikasi Pak. Jadi merusak lingkungan dalam arti luas. Maka itu sekarang ekoturism menjadi tren pada masa-masa yang akan datang Pak. Jadi itu tentang ekoturism. Dan terakhir last slide, saya hanya sebutkan beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kita sedang menuju global
competitive. Some performance indicators that have been achieved toward go global. Globally competitive. Apa saja? Student achievement in international level. Banyak sekali mahasiswa kita ya menjadi juara event internasional baik dalam bidang akademik maupun non akademik. ISO Certificate Achievement, kita sudah bersertifikat ISO, bahkan yang terbaru sekarang ISO yang baru ini sudah kita capai juga itu menunjukkan bahwa kita sudah mempunyai benar-benar menuju global ya. The existence of foreign student. Dulu sebelum pandemi itu sudah hampir ratusan ya Pak ya. 160 mahasiswa dari beberapa 12 negara di Eropa sudah datang berbondong-bondong ke Warmadewa untuk belajar di sini Pak. Kemudian begitu pandemi ya menurun drastis. Karena sebetulnya mereka ingin belajar di sini bukan karena ingin menguasai ilmu yang spesifik, tetapi juga ingin menikmati keindahan alam Bali, the exotic of Bali. Kita jual saja Bali. Orang-orang berbolong. Kemudian Health Scientific Forum. Ya sudah beberapa kali kita melakukan forum internasional di sini. Bahkan ini juga kita pernah pakai ini. Apalagi sekarang kalau kita punya kedokteran gitu ya, jauh lebih representatif dari ini, kita akan selenggarakan forum internasional, event offline. Saya kira kita tidak mengecewakan dari sisi infrastruktur Pak. Yakinlah saya. International publication sudah saya katakan tadi, itu udah luar biasa berat. Kalau kita buat grafiknya, line graphnya, tajam. Ini sudah menunjukkan bahwa presenter in international conference. Jadi banyak sekali dosen-dosen kita yang sebagai presenter di dalam forum-forum internasional. Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah visi kita. Mari kita cermati, mari kita kuasai, mari kita masukkan di dalam jiwa kita, kemudian kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari di Universitas Warmadewa ya. Kita sama-sama. Terima kasih Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.